10 tahun terakhir, bencana longsor menjadi bencana kedua yang sering terjadi di Indonesia. 4.656 kejadian longsor terjadi dari tahun 2018 hingga saat ini. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian baik material hingga korban jiwa. Pemahaman mengenai mekanisme longsor menjadi kunci dalam mitigasi bencana longsor. Mekanisme longsor dapat diketahui dengan survei investigasi geomorfologi longsor. Survei geomorfologi longsor meliputi investigasi morfologi, material, dan proses. Laboratorium Geomorfologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada merupakan laboratorium yang memiliki kemampuan melakukan survei geomorfologi longsor secara komprehensif. Salah satu penelitian tentang survei geomorfologi longsor dilakukan di Laboratorium Alam Transpulen, Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Longsor Kalisari merupakan longsor aktif yang saat ini terus mengalami pergerakan. Dan investigasi pun dimulai. Perjalanan dari Yogyakarta hingga Desa Margoyoso ditempuh selama 1 jam 30 menit. Ya, ini longsor besar termasuknya untuk khususnya di Dusun Kalisari itu terjadi sekitar tahun 2011. Itu terjadi rekahan melingkar cukup besar, cukup luas. Nah, itu terus sampai sekarang itu semakin meluas dan masih terus bergerak. Lokasinya itu berbukitan, naik turun. Jadi kan di situ juga ada banyak lereng, maka Desa Margoyoso ini termasuk desa yang rawan bencana. Identifikasi morfologi dilakukan untuk mengetahui bentuk kenampakan dan perubahan yang terjadi di longsor Kalisari. Longsor merupakan salah satu proses geomorfologi di mana material batuan ataupun tanah ataupun gabungan keduanya bergerak menuruni lereng karena gravitasi. Investigasi geomorfologi memfokuskan pada morfologi, material, dan proses. Morfologi bisa kita observasi di lapangan, kita bisa lihat. Kemudian investigasi terhadap material perlu kita ambil sampelnya di lapangan, misalnya ini kita ambil di lapangan sehingga nanti kita bisa melihat material itu apa. Dan kemudian kita bisa menginterpretasi dari morfologi dan material kira-kira proses-proses yang terjadi di masa lalu, juga proses-proses terjadi di masa kini, sehingga dengan kita memahami proses-proses itu, kita bisa memprediksi kira-kira proses di masa depan itu seperti apa. Saat ini,
Teknologi survei geomorfologi longsor sudah sangat maju karena perkembangan teknologi komputer, Global Navigation Satellite System atau GNSS, dan pengukuran terestrial. Penggunaan teknologi drone dengan berbagai macam sensor dan teknologi GNSS sangat membantu dalam investigasi morfologi longsor Kalisari. Teknologi drone dengan sensor foto udara bermanfaat untuk mengetahui gambaran longsor dari udara. Hasil interpretasi visual foto udara pada periode 2015, 2018, dan 2019 terjadi pergerakan longsor Kalisari berupa krip atau rayapan. Teknologi drone dengan sensor foto udara tidak dapat menembus kanopi pohon, sehingga pengamatan morfologi longsor yang terdapat vegetasi lebat sulit untuk dilakukan. Teknologi drone dengan sensor light detection and ranging atau LiDAR dapat digunakan untuk melakukan pengamatan morfologi longsor yang memiliki vegetasi lebat. Teknologi LiDAR merupakan pemindai laser yang menghasilkan data 3 dimensi berupa point cloud. Teknologi ini mampu memperkecil disrupsi pemetaan dan mempermudah identifikasi elemen morfologi longsor, seperti menggambarkan bentuk lereng, kenampakan krek atau rekahan, sudut, dan erosi. Hal ini karena LiDAR dapat merepresentasikan digital terrain model atau DTM, sehingga morfologi dapat terlihat sangat rinci. Hasil point cloud LiDAR diolah menjadi DTM. Sementara jika hanya menggunakan hasil foto udara, tidak dapat menggambarkan medan secara baik karena hasil foto udara adalah DSM. Digital Surface Model atau DSM adalah model lain yang menggambarkan permukaan bumi dengan seluruh objek permukaan yang terlihat, seperti vegetasi dan bangunan. Perubahan bentuk longsor terjadi pada bagian mahkota dan kaki longsor. Pergerakan dan perubahan bentuk longsor terus terjadi hingga saat ini. Dalam periode 1 tahun, bagian gawir dan kepala mengalami pergerakan sebesar 0-5 meter ke arah badan longsor. Pergerakan longsor pada bagian badan bergerak menuju timur laut maupun tenggara yang mengarah pada bagian kaki longsor. Longsor Kalisari setiap tahun mengalami pergerakan dan setiap tahun juga mengalami pertambahan luas. Nah, pertambahan luas ini tidak kemudian materialnya turun ke bawah banyak, tetapi pertambahan luasnya ini cenderung ke arah lereng bagian atas. Sehingga pelan-pelan bagian atas ini gawirnya akan mundur, sehingga sering disebut sebagai tipe gerakan retrogresif. Kemajuan teknologi geofisika dan optik dapat digunakan untuk menginvestigasi material bawah permukaan longsor. Selain morfologi, jenis material sangat berpengaruh terhadap mekanisme longsor. Jenis material longsor dapat berupa batu, tanah, atau gabungan keduanya yang disebut debris. Observasi material dilakukan pada longsor Kalisari. Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan membentangkan meteran tanah, lalu mengambil tanah dari bagian bawah hingga atas. Pengambilan sampel batuan dilakukan dengan palu geologi untuk memecah dan membuka batuan.
Sampel tanah dan batuan diidentifikasi lebih lanjut di laboratorium. Proses persiapan sampel dilakukan dengan mengering anginkan sampel tanah, menggerus tanah, mengayak tanah, menggojok, dan memipet sampel tanah hingga didapatkan partikel lempung. Sampel tanah dan batuan selanjutnya dilakukan pengamatan mikroskop dengan scanning elektron mikroskop atau SEM dan X-ray fluorescence analysis atau XRF. Teknologi geolistrik dapat digunakan sebagai investigasi awal keberadaan jenis material. Dipadukan dengan hasil pengamatan mikroskopis dapat melengkapi identifikasi material longsor Kalisari. Electrical resistivity tomography atau geolistrik merupakan metode geofisika yang bertujuan untuk mengetahui sifat kelistrikan lapisan batuan di bawah permukaan tanah dengan cara menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah. 6 profil listrik dilakukan di longsor Kalisari menggunakan konfigurasi dipol-dipol. Hasil survei geolistrik mengindikasikan bahwa longsor Kalisari berupa batuan keras, pelapukan breksi vulkanik, dan material permukaan berupa tanah. Di longsor Kalisari kita bisa melihat material yang bagian atas, kita bisa lihat di sini, ini terdiri atas tanah ya, bukan batuan. Nah, dengan investigasi morfologi material ini kita gunakan untuk apa? Kita akan menggunakan material ini itu sebagai kunci nanti kita menginterpretasi proses di masa lalu ataupun proses yang akan terjadi di masa mendatang. Pengamatan SEM mengindikasikan material tanah permukaan berupa halosite. Dan di longsor Kalisari yang di bagian atas ini terdiri atas material tanah atau kalau dari segi tekstur dan dari segi mineral ini bisa kita klasifikasikan sebagai clay, dan clay-nya itu termasuk clay halloysite. Nah, dari clay halloysite ini kita bisa mengetahui bagaimana dulu proses terbentuknya clay yang ada di sini. Artinya mineral clay halloysite ini bisa kita perkirakan dari mineral halloysite, kita bisa perkirakan bahwa dulunya ini merupakan endapan abu vulkanik gunung api. Pengamatan mikroskopis mengindikasikan pelapukan breksi berupa kaolin. Nah, kalau kita lihat sepintas di lapangan, ini seperti batuan breksi, tapi sudah cukup lapuk atau sering kita sebut sebagai alterasi. Di sini terjadi alterasi mineral karena pelapukannya bukan dari weathering, bukan dari iklim, bukan dari matahari, tetapi ada sumber panas bumi dari bawah yang kemudian merubah struktur mineral ya yang ada di breksi vulkanik ini sehingga muncul mineral yang baru. Nah, di longsor Kalisari ini di tempat-tempat yang ada breksi vulkanik yang sudah lapuk seperti ini terdiri atas mineral feldspar yang dia sudah mengalami perubahan struktur mineral, dia berubah jadi clay. Clay-nya tipenya adalah clay kaolin. Investigasi morfologi, investigasi material, kita bisa gunakan untuk membuat model yang kita bisa memprediksi seberapa jauh luncuran longsoran. Dengan itu, kita bisa memahami dengan betul proses-proses yang mungkin akan terjadi pada longsoran Kalisari. Investigasi proses longsor dapat diketahui dengan simulasi morfodinamika longsor dengan model numerik.
Model numerik digunakan untuk memperkirakan jarak luncur longsor Kalisari di masa mendatang. Model numerik dilakukan dengan 3 skenario. Skenario 1. Merepresentasikan tanah bersifat plastis, menghasilkan jarak luncuran tidak terlalu jauh, dan dapat diinterpretasikan bahwa tipe pergerakan longsor adalah slide atau luncuran. Skenario 2 dan 3 merepresentasikan tanah bersifat cair dan jarak luncur cukup jauh. Dapat diinterpretasikan tipe pergerakan longsor adalah flow atau aliran. Simulasi model numerik longsor Kalisari dengan berbagai skenario, diketahui ketebalan dan kecepatan longsor yang beragam. Skenario 2 dan 3 merupakan skenario terburuk dengan jarak jangkauan terjauh dan luas area terpapar terluas. Karena agak jauh dari pemukiman, maka tidak sampai mengenai atau ada korban jiwa. Namun persawahan yang di bawahnya, bawah longsor itu terkena ketutup material longsoran. Sering terjadi hujan intensitas tinggi yang cukup lama, nah itu menyebabkan gerakan tanah. Sekarang itu sudah mengancam jalan poros desa, itu jarak dari gerakan tanah itu tinggal 1,5 meter dari jalan poros desa. Sebagai upaya monitoring longsor, terdapat CCTV. Ya, untuk memantau pergerakan tanah itu, CCTV-nya. Anemometer untuk mengukur kecepatan angin, serta pos curah hujan untuk mengamati dan mencatat curah hujan. Curah hujan ya, di Dusun Kalisari ini yang umumnya Desa Margoyoso, jadi kami selalu tahu berapa besarnya hujan tersebut, itu jadi tahu. Geomorfologi sebagai ilmu yang mempelajari bentuk lahan, yang fokus kajiannya adalah pada morfologi, material, dan proses, bisa membantu kita untuk mengetahui mitigasi apa yang paling tepat. Sehingga ketika kita merencanakan sebuah mitigasi, kita bisa melakukan cost benefitnya, untung ruginya ketika kita memilih metode mitigasi yang akan kita aplikasikan di lapangan.